warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tim penguji kualifikasi yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk melaksanakan ujian sidang kualifikasi doktor ilmu manajemen. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian kualifikasi doktor Universitas Persada Indonesia YAI atas nama Anggia Sekar Putri dengan nomor mahasiswa 20663900016 saya nyatakan dibuka. Jiko, tolong suruh masuk promovendanya. Baik, mohon izin kepada Promovenda Ibu Anggia Sekar Putri, apakah sudah siap Ibu? Insya Allah siap, Kak Ziko. Baik, terima kasih Bu. Prof, Promovenda sudah siap, Ya. Prof. Baik, Saudari Promovenda, sebelum sidang dilaksanakan, kami dari penguji ingin menanyakan apakah Saudari Promovenda sudah siap untuk diuji hari ini? Siap, Prof. Mau berdoa dulu? Boleh, Prof. Silakan. Sudah, Prof? Baik. Kalau sudah siap dan sudah berdoa untuk menghemat waktu, kami persilakan saudari Promovenda untuk presentasi proposal disertasi secara ringkas dalam waktu lebih kurang 15 menit. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSCMM, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Dr. Marhalinda SEMM, selaku Penguji 2. Yang saya hormati Dr. Insinyur Yulizen MM, selaku Penguji 3. Yang saya hormati Profesor Dr. Ismu Haja SEMM, selaku Penguji 4. Serta Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya, Anggia Sekar Putri, dengan NIM 20663900016, untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Melayani, Kepribadian, dan Pemberdayaan Pegawai terhadap Kepuasan Kerja, serta implikasinya pada kinerja pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Sekota Tanjung Pinang. Latar belakang penelitian, program pemerintah di bidang pelayanan publik kesehatan adalah Puskesmas. Puskesmas di sini ditujukan harus memberikan pelayanan atau servis terbaik kepada masyarakat yang bermutu, tepat sasaran, efektif, efisien, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta dapat menjangkau seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Namun untuk memberikan pelayanan terbaik tentu tidaklah mudah. Hasil survei sementara kepada masyarakat pengguna layanan Puskesmas ditemukan beberapa hal. Yang pertama, pemeriksaan di kesehatan kurang detail dan tergesa-gesa. Yang kedua, petugas tidak kooperatif. Yang ketiga, waktu tunggu layanan cenderung lambat. Yang keempat, prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Yang kelima, sarana dan prasarana yang belum maksimal. Maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terbaik perlu disikapi dengan cara salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas atau SDMK. Melihat kondisi puskesmas yang ada di Kota Tanjung Pinang saat ini terdiri dari 7 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah, yang terdiri dari 2 unit puskesmas rawat inap dan 5 unit puskesmas non-rawat inap. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, belum ada penambahan puskesmas di Kota Tanjung Pinang.
Apabila kita melihat pada data tabel 1.1 terlihat ada kekosongan jumlah puskesmas yang berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Padahal diketahui bersama Kecamatan Tanjung Pinang Barat berada di urutan ketiga penduduk terbanyak se-Kota Tanjung Pinang. Maka akibatnya terjadinya penumpukan pasien atau masyarakat di wilayah lainnya. Maka sudah seharusnya pemerintah Kota Tanjung Pinang mengusulkan untuk penambahan puskesmas baru dengan mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Selanjutnya, kondisi SDMK yang berkualitas pada masing-masing puskesmas juga memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan yang optimal. Terlihat pada tabel 1.2, jumlah tenaga kesehatan pada puskesmas Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari 7 puskesmas, jumlah tenaga kesehatan berstatus PNS sejumlah 298 orang. Ini gambaran lebih jelas terkait penjelasan tabel 1.2. Di sini terlihat SDM Puskesmas itu terdiri dari bidan, perawat, dokter umum, dokter gigi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, gizi, dan Teklabmed atau teknologi laboratorium medik. Apabila kita lihat di sini terdapat beberapa kekurangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, maka hal ini tidak sesuai dengan rasio analisis beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015. Nah, akibatnya pegawai yang ada saat ini kewalahan untuk melayani pasien sejalan dengan survei awal yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga kinerja pegawai cenderung menurun atau rendah. Apabila kinerja pegawai rendah, maka kinerja puskesmas pun menjadi tidak optimal. Data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKP2KB menjelaskan sasaran kinerja pegawai atau SKP Puskesmas dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Tidak sesuai dengan target dan realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga berdampak terhadap kinerja pegawai. Situasi COVID-19 sejak tahun 2020 awal hingga saat ini memperburuk situasi yang ada di Puskesmas. Berdasarkan survei sementara dari tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Pinang ditemukan beberapa hal. Yang pertama, petugas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai SOP. Petugas kekurangan APD, masker, sarung tangan, dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang terpapar COVID dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jatah yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak seimbang dengan aktivitas mereka yang cukup padat untuk melayani pasien, sehingga sebagian besar mereka harus membeli peralatan dengan dana pribadi. Yang kedua, burnout dalam bekerja. Tenaga kesehatan harus bekerja ekstra saat COVID dan pasca COVID saat ini, memberikan pelayanan kesehatan, merujuk pasien, memberikan posyandu, vaksin, dan lain-lainnya. Maka banyak juga tenaga kesehatan yang kelelahan dalam bekerja, bahkan terpapar COVID hingga meninggal dunia. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kesehatan baik sarana dan prasarana yang tidak terakomodir dengan baik, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kinerja pegawai. Selanjutnya, kebutuhan prasarana dan sarana tidak terlepas dari penilaian akreditasi pada puskesmas. Dapat dilihat pada tabel 1.4 Puskesmas akreditasi di Kota Tanjung Pinang. Apa guna dari akreditasi ini? Gunanya adalah menjadi tolak ukur apakah kinerja tenaga kesehatan telah sejalan dengan peningkatan pelayanan puskesmas. Berdasarkan data tabel 1.4, urutan tertinggi akreditasi dimiliki oleh Puskesmas Batu 10 dan Puskesmas Tanjung Unggat dengan status akreditasi paripurna, lalu diikuti dengan status utama, madya, dasar, dan tidak terakreditasi. Selanjutnya, penelitian yang dikemukakan oleh Barasa et al. Tahun 2018 menjelaskan baik atau tidaknya kinerja pegawai dapat disebabkan ada atau tidak adanya kepuasan kerja. Didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja dan kepuasan kerja. Kinerja pegawai puskesmas yang menurun diduga disebabkan oleh tingkat kepuasan kerja yang menurun pula. 2 tahun terakhir dikarenakan COVID dan kondisi di mana mereka wajib untuk tetap bekerja seperti biasa dan tetap turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan ketidakpuasan atas pekerjaan yang mereka lakukan saat ini yang pada akhirnya berdampak pula terhadap kinerja. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pelayanan kesehatan masyarakat saat ini tengah menjadi sorotan dikarenakan sebagai salah satu pintu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi di tengah COVID
COVID-19 pada tahun 2020 hingga saat ini. Kedua, ketimpangan antara rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas di Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, masih banyak puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan atau SDMK yang menunjang setiap puskesmas. Akibatnya, para pegawai yang bekerja untuk melayani pasien sehingga kinerja pegawai tersebut cenderung menurun. Keempat, SKP sementara pada pegawai puskesmas Kota Tanjung Pinang pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa target dan realisasi belum optimal, sehingga berdampak kepada kinerja pegawai. Kondisi virus COVID-19 saat ini, pegawai puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat melawan COVID-19 tidak didukung dengan perlengkapan APD yang memadai dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kebutuhan-kebutuhan para pegawai yang mendasar tidak terakomodir dengan baik dapat menurunkan kinerja pegawai. Kinerja pegawai puskesmas yang menurun diduga disebabkan oleh tingkat kepuasan kerja yang menurun pula, baik tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang dituntut harus membeli APD, masker, serta perlengkapan lainnya dengan biaya pribadi. Kedelapan, Dinas Kesehatan harus senantiasa memonitor kepuasan kerja pegawai karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah sumber daya manusia vital lainnya. Kesembilan, terdapat oknum yang kurang kooperatif dalam pelayanan, oknum yang kurang bersahabat, penjelasan serta prosedur yang berbelit, serta perbedaan pelayanan untuk pasien umum dan pasien BPJS. Kesepuluh, faktor kualitas layanan puskesmas adalah manajemen sumber daya manusia yang baik. Untuk mencapai SDM yang berkualitas memerlukan perubahan dan perbaikan pada manajemen dan organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat konsep kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Puskesmas sebagai lembaga pusat publik kesehatan masyarakat membutuhkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan melayani. Kepribadian setiap individu berbeda-beda dan beragam. Keberagaman ini menjadi tantangan untuk pemimpin mengetahui kepribadian dari tiap pegawainya untuk dapat dikelola dengan baik. Selain kepribadian, pemberdayaan merupakan hal yang tak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Berkaitan dengan pemberdayaan pegawai, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan selalu berusaha memberdayakan semua pegawai sesuai dengan tingkatan jabatan dan pendidikan. Semua diberikan tugas berdasarkan SOP yang sudah ditentukan oleh puskesmas. Masih terdapat pegawai yang belum menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, padahal pegawai tersebut kerap diberikan pengarahan dan pelatihan kerja. Selain itu, ada pegawai juga yang sudah lama bekerja, belum memiliki dedikasi yang cukup terhadap puskesmas tempat ia bekerja. Kurang mau memberikan keterlibatan lebih jauh, misalnya membantu pegawai yang masih baru atau junior. Yang ke-16, sehingga menurunnya kepuasan kerja pada pegawai puskesmas Kota Tanjung Pinang diduga dipengaruhi oleh kepemimpinan melayani, kepribadian dan pemberdayaan pegawai dan dapat berdampak terhadap kinerja pegawai. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang saya teliti adalah kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Subjek penelitian adalah pegawai tenaga kesehatan puskesmas Sekota Tanjung Pinang. Objek penelitian adalah 7 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tanjung Pinang. Dan rencana waktu penelitian mulai tahun 2022 hingga selesai. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kepuasan kerja tenaga kesehatan puskesmas Sekota Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kepribadian pegawai terhadap kepuasan kerja? Ketiga, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja? Keempat, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, dan pemberdayaan pegawai secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja? Kelima, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kinerja? Keenam, apakah terdapat pengaruh kepribadian terhadap kinerja? Ketujuh, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan pegawai terhadap kinerja? Kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja? Dan kesembilan, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai tenaga kesehatan puskesmas Sekota Tanjung Pinang? Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jabarkan ada 9 poin. Lanjut aja, Bu. Ya, Lanjut. baik. Research gap dalam penelitian ini, masalah yang saya munculkan adalah penurunan kinerja pada pegawai tenaga kesehatan di Puskesmas Sekota Tanjung Pinang.
Namun tidak hanya itu, terdapat juga kesenjangan empiris dalam penelitian. Inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, Suyanto et al. 2021 menjelaskan tentang servant leadership tidak berpengaruh terhadap kinerja, tetapi servant leadership berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Delima 2019 menjelaskan kepribadian yang salah satu dimensinya adalah neurotisme, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, Lestari et al. 2021 menjelaskan bahwa pemberdayaan pegawai tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. State of the art dalam penelitian ini, usulan disertasi berupa pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, dan pemberdayaan pegawai terhadap kepuasan kerja, serta implikasinya pada kinerja pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Kota Tanjung Pinang, di mana lokasi, waktu, objek, variabel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Novelty dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat terus mengembangkan model penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Diharapkan indikator dari masing-masing variabel dapat dijadikan acuan untuk penilaian kinerja pada Puskesmas Kota Tanjung Pinang dan daerah lainnya, akan menemukan definisi konsep yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, dan belum ada satupun penelitian sebelumnya yang menggabungkan variabel-variabel tersebut ke dalam satu model. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini ada grand theory, yaitu teori manajemen sumber daya manusia, middle teorinya adalah teori perilaku organisasi, dan apply teori adalah teori-teori yang berbicara tentang kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan pegawai, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Menurut Dessler 2015, MSDM adalah sebuah proses yang dijalani untuk memperoleh sesuatu, melatih kemampuan, menilai, mengkompensasi pegawai atau karyawan, mengurus relasi tenaga kerja, bantuan kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan bagi individu atau tenaga kerja. Selanjutnya, menurut Robbins dan Just 2015, teori perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku individu di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus kepada situasi terkait pekerjaan, maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen yang berlaku. Apply teori dalam penelitian ini setelah saya sintesiskan, variabel yang pertama adalah kinerja, yaitu rangkuman catatan hasil kondisi seorang pegawai yang dapat terukur apakah ia melaksanakan tugasnya atau tidak, dan apakah sudah dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan perusahaan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, pengalaman, ketepatan waktu yang diemban oleh pegawai tersebut agar dapat mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dimensinya adalah quality of work, quantity of work, timeless, job knowledge, initiative and creative, kooperatif, dan personal quality. Yang kedua, kepuasan kerja, sintesisnya adalah perasaan seseorang karyawan yang berhubungan erat terhadap pekerjaannya yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam organisasi. Dimensinya adalah payment system, promotion, supervision, work itself, dan work condition. Yang ketiga, kepemimpinan melayani, sintesisnya adalah pemimpin yang menekankan sebagai pelayan bagi bawahan atau karyawannya. Pemimpin sebagai pelayan ditunjukkan dengan berbagai perilakunya seperti berusaha membangun komitmen, serta kualitas kinerja karyawan, menghargai prestasi karyawan, dan motivasi karyawan agar berkontribusi secara maksimal terhadap organisasi atau perusahaan. Dimensinya adalah karakter orientation, people orientation, task orientation, dan process orientation. Selanjutnya, kepribadian, sintesisnya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang atau individu yang dapat diukur dan yang ditunjukkan oleh individu kepada orang lain. Dimensinya adalah extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, dan openness to experience. Yang terakhir, pemberdayaan pegawai, sintesisnya adalah serangkaian proses pemberian delegasi kepada karyawan untuk mampu berpikir, bertindak, bersikap, bereaksi, dan mengontrol semua pekerjaan mereka tersendiri sesuai dengan tanggung jawab, dan nantinya dapat menimbulkan keterkaitan pihak-pihak yang berada di organisasi tersebut untuk tetap sesuai target dalam koridor dan pengawasan sehingga tidak keluar dari organisasi. Dimensinya adalah desire, trust, confidence, credibility, accountability, dan communication. Selanjutnya, saya lampirkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan saya teliti dalam disertasi. Ini lanjut aja, Bu. Baik.
maka dapat terlihat kerangka pemikiran dan hipotesis 9 poin yang sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sumber data, data primer kuesioner, dan data sekunder adalah library research. Objek penelitian adalah 7 puskesmas yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. Populasinya adalah seluruh pegawai tenaga kesehatan puskesmas sekota Tanjung Pinang sebanyak 298 orang, dengan metode sampel stratified random sampling sebanyak 200 responden dan uji responden sebanyak 30 orang. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model atau SEM. Di sini ada operasional variabel penelitian sesuai dengan dimensi dan indikator pada variabel kinerja, variabel kepuasan kerja, variabel kepemimpinan melayani, variabel kepribadian, dan variabel pemberdayaan pegawai. Tahapan analisis data, yang pertama uji coba instrumen, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji validitas konstruk atau confirmatory factor analysis, yang CFA first order dan CFA second order. Yang kedua, rancangan analisis data dan uji hipotesis, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis structural equation model. Selanjutnya, asumsi-asumsi dalam penggunaan SEM adalah kecukupan sampel, uji outlier, uji normalitas data, dan uji multikoliniaritas. Terdapat 7 langkah-langkah dalam analisis SEM. Yang pertama, merumuskan model. Kedua, membuat diagram jalur. Ketiga, merumuskan persamaan pengukuran dan struktural. Keempat, memilih data input dan estimasi model. Kelima, identifikasi model. Keenam, uji kesesuaian model. Dan ketujuh, interpretasi dan modifikasi model. Selanjutnya, dapat terlihat full model SEM yang akan saya ajukan dalam proposal disertasi saya sebagai berikut. Selanjutnya, pengujian hipotesis model struktural sesuai dengan 9 hipotesis. Baiklah, terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam proposal disertasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudari Anggia Sekar Putri. Yang pertama, saya ucapkan sudah menyelesaikan paparan dengan jelas ya. Terima kasih, Prof. Yang berikutnya, siapin catatan dan alat tulis. Kalau ada pertanyaan, masukan, dan lain-lain, kalau pertanyaannya dijawab. Tapi kalau ada masukan saran, silakan dicatat. Ya. Baik, Prof. Baik. Baik, yang pertama saya persilakan Saudara Dr. Insinyur Yulizen MM selaku anggota penguji untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Yulizen. Mangga Pak Yuli. Oh ya. Baik Pak. Terima kasih Bapak Ketua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Kedengaran Pak. Kedengaran ya. Baik. Saya ucapkan selamat pada Promovenda yang telah mencapai ke ujian kualifikasi ini. Mudah-mudahan untuk berikutnya juga lancar ya. Amin, insya Allah. Terima kasih. Mungkin yang pertama saya ingin mengkonfirmasi yaitu tentang identifikasi masalah. Baik. Di dalam identifikasi masalah ini ada beberapa ya, ada banyak. Berapa ini? 15. Ada 18 ya. Iya.
Nah, Benar. tentunya Anda membuat statement atau pernyataan-pernyataan dalam identifikasi masalah ini di latar belakang apakah sudah ada pendukungnya atau faktanya. Misalnya kayak yang nomor 3, masih banyak puskesmas kekurangan tenaga kesehatan SDM MK yang menunjang setiap puskesmas. Akibatnya para pekerja kewalahan ya melayani dan ini berapa sih idealnya puskesmas itu, jumlah pegawainya dan berapa realitasnya, sehingga Anda bisa membuat statement ini. Apakah ini sudah semua poin-poin identifikasi masalah ini sudah ada ininya faktanya? Baik, Pak. Sudah Ya. saya jelaskan di bab pertama, pendahuluan, juga sudah saya lampirkan tabel 1.2, namun penjelasan tabelnya untuk lebih jelasnya ada di PPT proposal disertasi saya, Pak. Jadi kelihatan di situ memang terdapat kekosongan-kekosongan yang seharusnya sudah diisi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jumlahnya ya, standarnya juga sudah ada. Sudah ada. Di sini Yang sesuai hanya dengan analisis beban kerja. di situ ya. Iya. Juga yang lain-lainnya ya. Baik. Semua seperti kebutuhan para pegawai ya, yang mendasar tidak terakomodir ya. Iya, itu berdasarkan Itu survei penelitian. dengan baik ya. Seperti kebutuhannya itu apa saja, kemudian standarnya berapa, kemudian untuk bisa lancar itu seperti apa, itu sudah ada semua ya. Sudah ada. Itu berdasarkan survei prapenelitian sebelumnya, Pak. Sudah ada ya. Baik. Yang berikutnya mengenai penelitian terdahulu ya. Baik. Ini saya hanya melihat dari kuantitas saja. Itu jumlahnya berapa? Ada 16 penelitian 16 terdahulu. ya. Nah, ini saya menyarankan untuk ditambah ya. Oh, Untuk baik. ditambah karena sangat minim ya. Iya. Ya, soalnya hipotesa Anda saja ada 9. Belum yang bersama-sama. Nah, kalau satu hipotesa itu didukung nanti dalam pembahasan oleh 2 penelitian, Iya. yang sedikit itu sudah harus sekitar 18 atau 20 ya, minimum 25 lah ya. Baik. Ditambahin ya. Iya. Yang berikutnya dalam analisa ya. Ya. Itu kalau Anda lihat di halaman 154 ya, yaitu pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa ya. Ya. Nah, itu kan ada gambar berapa nih? 41 ya. 4.1, baik. Ini kan kalau di regresi ini kan regresi sederhana. Nah, Anda melakukan pengujian ini menggunakan sederhana atau menggunakan parsial? Baik. Izin menjawab. Untuk gambar 4.1 ini adalah hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y, yaitu variabel kepemimpinan melayani terhadap kepuasan kerja. Untuk lebih lengkapnya itu ada di gambar 4.9, Pak. Untuk kelihatan semuanya, jadi ketiga variabel X, Y, dan variabel Z-nya di 4.9. Betul. So, ini persoalannya di sini ini kan Anda hanya melihat variabel kepemimpinan melayani terhadap kepuasan kerja.
Iya, Kan berarti hanya X1 dan Y. iya, Ya kan? Sedang lainnya ceteris paribus kalau persamaannya ini. Ini adalah kalau Anda lihat sederhana, regresi itu regresi sederhana. baik. Tapi kalau parsial itu Anda melihatnya menggunakan gambar 4.4 4.4 dan 4.9. dan 4.9 ini menggambarkan secara parsial. iya, Nah, sementara gambar 4.1, 4.2, 4.3 ya, dan 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 itu tidak perlu. oh baik, Karena itu kan istilahnya kalau di regresi persamaannya itu hanya satu, yang lainnya ceteris paribus. Jadi hanya satu. baik, Beda dengan parsial. Kalau parsial itu satu persamaan struktur 1, struktur 2 itu masing-masing variabel eksogen nanti akan diuji ya. baik Pak. Jadi ini nanti perlu saudara hapus saja ini. Iya, saya segera perbaiki. Ya. Terima kasih. Nah, kemudian Anda ini kan melakukan penelitian datanya dengan menggunakan variabel laten ya. Iya. Ya, jadi variabel yang tidak terukur. Ya kan? Variabelnya itu berupa pernyataan atau pertanyaan ya yang Anda tanyakan. Iya, di dalam question. Respondennya. Ya. Kalau berupa pernyataan kan nggak bisa diukur. Ya kan? Tapi kalau variabel kuantitatif itu bisa diukur angka. Makanya Anda buat menggunakan skor ya. Iya. Skornya 1 sampai 5. Ada sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju dan seterusnya. Ya kan? Jadi variabel yang tadinya berupa pernyataan Anda rubah menjadi variabel yang bisa diukur dengan angka skor ya. Nah, di dalam penelitian tentunya ada pengujian-pengujian. Ya. Untuk pernyataan itu mau dibuat dari angka 3 menjadi setuju, tentunya harus diuji dulu. Ya, diuji apakah itu valid atau reliable. Iya. Nah, untuk pengujian itu tentunya menggunakan first order. Kemudian dari indikator ke dimensi, kemudian dari dimensi ke Indikator. ke mana? Ke variabel ya. Jadi dari indikator ke dimensi, dari dimensi ke indikator. Ini menggunakan first order dan second order. Nah, kalau saya melihat mungkin apakah sudah Anda tulis atau belum di penelitian saudara? Baik, untuk penelitian di file proposal disertasi saya belum saya masukkan, tapi pada saat saya menjelaskan PPT tadi sudah saya sebutkan ada salah satu tambahan untuk confirmatory factor analysis. Di mana? Di Bisa dilihat perlihatkan. PPT tadi. Ya, bisa diperlihatkan. Boleh, baik, sebentar. Baik, di sini Pak sudah Di mana? kelihatan coba instrumen. Ada uji validitas konstruk confirmatory factor analysis atau CFA yang first order dan second order. Itu kalau instrumen kan Anda tidak menggunakan CFA. Menggunakan apa? Person correlation apa? Pakai R sama alpha Cronbach alpha ya. Instrumen ya, bukan sampel ya. Yang benar yang mana? Di uji coba. Anda menguji validitas dan reliabilitas untuk instrumen menggunakan apa?
First order dan second order. Cronbach alpha juga. Oh, jadi semuanya dipakai borongan. Di proposal Anda sudah Anda tulis yang uji instrumen. Iya. Tapi untuk sampelnya belum. Jadi saya minta untuk ditambahkan masing-masing variabel. Baik. Jadi setiap variabel misalnya kepemimpinan melayani variabel ini mempunyai berapa dimensi, mempunyai berapa indikator. Nah, nanti Anda buat gambarnya, kemudian baru bisa menetapkan apakah data-data yang Anda ambil dari sampel tadi valid atau tidak valid. Sehingga Anda baru bisa menguji hipotesanya. Karena sumbernya itu harus diuji dulu, baru menuju ke hipotesa. Nanti kalau hipotesa sudah teruji, baru Anda bisa mengambil suatu kesimpulan. Baik, Pak. Ya, jadi nanti tolong ditambahkan itu. Baik. Ya. Baik, mungkin dari saya cukup, Bapak Ketua. Itu koreksi saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yuli. Bagaimana Bu Anggia, ada yang mau ditanyakan ke Pak Yuli? Cukup? Dicatat ya. Nanti ke lapangan jangan salah nanti. Itu maksudnya. Ya. Ya, baik. Baik. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Ismu Hajar SCFF mewakili Guru Besar UPI. Silakan, Bro. Izin Prof dihidupkan dulu suaranya. Udah hidup. Yang Silakan Prof. Ismu. masih mute suaranya. Enggak, udah. Prof. Ismu kali. Iya, yang Prof Ismu masih mute suaranya. Siap. Prof. Ismu ada di kampus. Tolong Ziko. Di kampus dari mana, Prof. Ismu? Ada. Di Rektorat, Prof. Oh ya, ada. Ya, dibantu sama UI UI, kan? Prof. Ada Nia, ada UI, ada Ada Mbak UI, Eda. betul, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada masalah teknis. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Hanesuran Muins. Ya, makasih, Prof. Baik. Ibu Anggia, Baik, Prof. panggilan hariannya apa Ibu? Anggi. Ibu Anggi, baik. Profesi Ibu apa Ibu? Saya saat ini dosen, Prof, di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Oh, dosen di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Iya. Bukan dokter? Bukan. Bukan. Jadi tugasnya sebagai dosen ya Bu ya? Iya, benar. Baik. Saya mengapresiasi presentasi Ibu tadi bagus. Terima kasih, Prof. Lalu Ibu sudah mulai masuk membuka pintu pertama itu ujian disertasi, ujian kualifikasi. Masih ada 3 pintu lagi yang akan Ibu buka. Baik, Prof. Tapi kalau lihat penampilan Ibu, saya yakin Ibu tidak bakal menyerah. Harus terus dan harus menjadi Dr. Anggia. Ya? Insya Allah. Terima kasih, Baik, Prof. insya Allah. Baik. Tadi sudah Ibu sebutkan objek penelitian. Ya. Objek penelitian Ibu apa tadi? 7 puskesmas yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. 7 puskesmas yang tersebar di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Pertanyaannya, mengapa Ibu mengambil puskesmas sebagai objek penelitian? Tentu ada alasannya. Bukan begitu saja kan? Baik. Ya, silakan Ibu. Izin menjawab, Prof. Sebelumnya kebetulan
ketika saya memutuskan untuk mengambil S3, ada beberapa teman-teman saya yang bekerja di puskesmas di tenaga kesehatan. Jadi saya sering mendengar keluhan-keluhan mereka, terutama pada saat awal-awal COVID. Memang berdasarkan survei itu memang benar adanya mereka kekurangan peralatan medis, mereka kekurangan alat pelindung diri dan lain-lainnya, sehingga mereka harus membeli peralatan tersebut menggunakan dana pribadi. Jadi itu menjadi dasar kenapa saya pengen lebih tahu lebih banyak terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Puskesmas Sekota Tanjung Pinang saat ini. Begitu, Prof. Oke. Kemudian Ibu tadi sudah menjelaskan tentang populasi ya, Bu ya? Iya, sudah. Apa populasi itu? Populasi adalah sekumpulan orang yang akan kita teliti dalam penelitian. Siapa sekumpulan orang yang akan Ibu teliti? Adalah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Iya. Ada berapa kelompok tenaga di puskesmas? Di samping tenaga kesehatan ada tenaga apa lagi? Ada tenaga penunjang kesehatan. Jadi ada tenaga kesehatan, ada tenaga penunjang kesehatan. Iya. Betul. Mengapa Ibu ambil tenaga kesehatan, bukan tenaga penunjang kesehatan? Karena kalau dilihat dalam proses akreditasi setiap 5 tahun sekali, itu biasanya pihak akreditasi itu lebih memfokuskan terhadap tenaga kesehatan, bukan tenaga penunjang kesehatan. Jadi saya rasa lebih tepat untuk menentukan di sini adalah tenaga kesehatan. Tidak ada pertimbangan masalah jumlah misalnya. Jumlah juga termasuk, Prof, karena jumlahnya memang sangat minim untuk tenaga penunjang kesehatan dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Baik. Tenaga kesehatan itu isinya siapa saja, Bu? Berdasarkan data yang saya dapat, terdiri dari bidan, perawat, dokter umum, dokter gigi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, bagian gizi, dan bagian teklab med. Oke, bagus, Ibu. Kemudian dari populasi, kemudian Ibu ambil sampelnya ya. Iya, benar. Apa itu yang dimaksud dengan sampel? Sampel adalah sampel di sini adalah dari populasi tadi kita ambil untuk menjadi penelitian. Iya, jadi sampel adalah bagian populasi, Populasi yang diputuskan untuk diambil sebagai subjek penelitian ya, Bu ya? Iya, benar. Nah, kemudian samplingnya, cara pengambilan sampel. Baik, cara pengambilan sampel. Kan ada tujuh puskesmas ya, Bu ya? Iya, benar. Iya. Nah, bagaimana caranya? Caranya mengambil pertama penentuan sampelnya. Penentuan sampel yang saya gunakan pengambilan adalah sampel. Ya. Adalah certified random sampling sebanyak 200 responden yang terbagi ke dalam 7 puskesmas. Terbagi dalam 7 puskesmas. Pengambilan sampel dari setiap puskesmas. Caranya bagaimana, Pak, Bu? Apa purposive sampling, apa proportionate sampling, atau random sampling saja? Saya mengambil stratified random sampling, Prof. Ya? Saya mengambil stratified random sampling. Stratified random sampling, bagus. Baik. Berikutnya. Ini tentang salah satu variabel yang Ibu ambil. Variabel kepribadian. Baik. Ya. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan bahwa kepribadian bisa berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai? Yang pertama-tama adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah saya lampirkan ke dalam proposal disertasi saya, banyak sekali yang membahas bahwa kepribadian atau personality ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja.
Jadi dari dasar itulah akhirnya saya masukkan ke dalam salah satu variabel penelitian saya. Iya, itu melihat penelitian yang terdahulu. Tapi alasan teoritik atau alasan logik, bagaimana Ibu menjelaskan bahwa kepribadian bisa mempengaruhi kepuasan? Kalau penelitian terdahulu ya kita tinggal ambil ya Bu ya. Tapi landasan logikanya gimana nih? Kok kepribadian bisa berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Ini latihan pengembangan daya nalar Bu. Tidak harus teori murni. Silahkan Ibu. Baik, berdasarkan yang telah saya baca, menurut saya pribadi, kepribadian itu berpengaruh terhadap kondisi karyawan itu sendiri, terhadap pekerjaannya, bagaimana dia dapat mengatasi permasalahan-permasalahan, bagaimana dia dapat mengontrol emosi dalam bekerja, maka dari itu pada akhirnya akan berdampak terhadap kepuasan kerja. Puas atau tidaknya seseorang itu juga bergantung terhadap kepribadiannya. Itu menurut saya, Prof. Baik. Lalu, bagaimana Ibu menjelaskan bahwa kepuasan kerja mampu mempengaruhi kinerja para pegawai kesehatan? Baik, selanjutnya untuk kepribadian terhadap kinerja pegawai di sini, kepribadian itu sendiri kan adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang dapat diukur, yang ditunjukkan terhadap individu lainnya gitu. Jadi pada akhirnya ketika seseorang tersebut memiliki kepribadian yang baik, termasuk ke dalam The Big Five Theory, ada 5 dimensi di sini, di situ yang akan menunjang kinerja pegawai. Contoh kepribadian yang mana yang mampu berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Kan ada dimensi-dimensi ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Nah, dimensi kepribadian yang mana yang kira-kira paling besar berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Baik, berdasarkan dimensi yang saya lampirkan, di sini ada conscientiousness, yaitu sikap yang berhati-hati di sini. Indikatornya adalah bertanggung jawab dan juga bertanggung jawab dan bekerja keras. Maka dari itu, berdasarkan dimensi tersebutlah yang akan mempengaruhi kinerja pegawai. Oke, bagus, tepat itu Bu. Baik, dari saya cukup. Saya kira nanti akan kita lanjutkan, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya juga masih dipercaya untuk menguji lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya Allah. Terima Baik, kasih, saya Prof. kembalikan waktu kepada Bapak Ketua Sidang. Prof, silahkan Prof. Prof Iwan masih di-mute suaranya, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Ismu Mojar, Saudari Pramavenda Anggia Sekar Putri, sudah dicatat? Sudah? Pertanyaan, masukan dari Prof. Ismu? Sudah saya catat. Ya. Baik. Baiklah, saya lanjutkan pada Ibu Dr. Marhalinda SEMM selaku penguji sekaligus remedial 2. Silakan Bu Marhalinda. Terima kasih Pak Ketua. Selamat ya Bu Anggi, sudah melangkah mengawali satu tahapan untuk proses mendapatkan gelar doktoralnya. Mudah-mudahan selesainya nanti tepat waktu. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu Anggi, mau minum dulu? Karena sudah. Boleh. Silakan. Baik, sudah. Oke. Bu Anggi, judulnya tadi adalah pengaruh kepemimpinan melayani, kepribadian, pemberdayaan terhadap kepuasan, implikasinya terhadap kinerja. Oke.
Ibu mengawali penelitian untuk melihat problem-problem, apakah itu data maupun fenomena yang terkait dengan masalah utama dari penelitian. Ibu melakukan survei awal ya. Iya, benar. Oke. Apakah Ibu melakukan survei awal ini dengan terstruktur atau tidak terstruktur? Saya melakukan dengan wawancara ke beberapa petugas puskesmas. Hanya wawancara. Untuk kuesioner itu belum saya masukkan ke dalam proposal karena sudah mepet waktunya. Tapi ada kuesioner. Ada kuesioner awal survei. Terstruktur berarti ya. Iya, benar. Jadi dari kuesioner yang Ibu bikin, itu kuesionernya adalah mengarah kepada dimensi-dimensi atau indikator-indikator dari variabel yang Ibu pakai. Iya, benar. Ya, nah nanti Ibu perbaiki atau Ibu sempurnakan kembali bab 1 Ibu, ya. Iya. Nah, dari hasil survei dan wawancara dan sementara lagi ya, wawancara yang peneliti lakukan, apa hasilnya? Baik. Jadi benar-benar terlihat data yang menunjang atau data atau fenomena yang menunjang kepemimpinan melayani terlihat. Baik. Mengenai kepribadian terlihat. Pemberdayaan juga terlihat, kepuasan maupun kinerja. Nah, itulah nanti jawaban dari yang ditanyakan oleh Pak Yuli dan Prof. Ismu tadi. Baik. Ya, jadi karena ini belum sempurna ya. Jadi nanti dilengkapi lagi. Oke. Ya, jadi nanti di halaman 2 itu hasil survei dan wawancara dilakukan, munculkan datanya per variabel ya. Oke. Nah, terkait nanti dengan data dari hasil survei ya, Bu, perbaiki kembali identifikasi masalah. Baik. Ya. Identifikasi masalah itu adalah masalah atau fenomena atau data yang kita dapatkan dari survei awal tadi dikaitkan dengan variabel atau problem. Nah, ini kan identifikasi masalah Ibu kan hanya ilustrasi aja, tidak ada data yang kuat. Ya. Nah, jadi nanti Ibu perbaiki fenomena data apa sih yang untuk nomor 1, pelayanan kesehatan masyarakat saat ini tengah menjadi sorotan dikarenakan sebagai salah satu pintu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Variabel Ibu apa? Kepemimpinan. Problemnya apa? Kepuasan. Nah, jadi mungkin kepemimpinan yang bagaimana yang terjadi di waktu survei awal sehingga membuat karyawannya tidak puas. Baik. Ya, nah begitu juga yang nomor 2-nya. Ya, Bu, sehingga identifikasi masalah Ibu itu kalau dihitung minimal sejumlah variabel. Rumusan masalah. Sejumlah rumusan masalah. Tetapi ditambahkan lagi setiap variabel satu identifikasi yang nanti akan Ibu gunakan untuk saran lebih lanjut kepada peneliti lain. Ya, Bu? Baik. Jadi berarti 9 ditambah dengan 5. Itu minimal. Kan variabelnya 5. Iya. Rumusan masalahnya 9. Iya. Ya. Jadi identifikasi masalahnya Ibu perbaiki nanti sesuai dengan hasil data fenomena dari survei awal. Ya, Bu? Oke. Nah, yang kedua, Ibu kan memilih variabel-variabel eksogen tadi. Ya. Apa sih argumen atau dasar dalam Ibu menentukan variabel-variabel tersebut sehingga Ibu kaitkan dengan kepuasan dan kinerja? Silakan, Bu. Baik, izin menjawab. Yang variabel yang pertama, yang eksogen yang pertama adalah kepemimpinan melayani. Menurut saya, ketika bekerja di puskesmas terutama, itu biasanya lebih sering untuk berhubungan langsung dengan masyarakat.
Jadi maka dari itu perlu adanya sebuah kepemimpinan yang kalau dulu kita hanya bicara tentang kepemimpinan saja, tapi sekarang sudah banyak berkembang. Salah satunya menurut saya yang tepat dan beberapa penelitian terdahulu untuk di dunia kesehatan itu lebih cocok untuk kepemimpinan melayani. Lalu selanjutnya untuk kepribadian itu salah satu penunjang bagaimana seorang tenaga kesehatan itu memiliki kepribadian yang baik, yang pada akhirnya mampu atau dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai tenaga kesehatan di puskesmas. Selanjutnya juga perlu adanya pemberdayaan pegawai yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan dasar pendidikannya, agar penempatan pegawainya pun berjalan dengan baik. Maka dari itu puskesmas pun dapat berjalan sesuai dengan target dan realisasinya. Oke. Itu kan fenomena yang terjadi ya. Oke, nah di teori Ibu sudah sampaikan apakah itu kinerja menurut teori dan faktor-faktor penunjang atau faktor-faktor terbentuknya kinerja atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja? Sudah saya masukkan dalam. Adakah di situ variabel kepribadian dan pemberdayaan? Kalau di kinerja tidak ada. Nah, kalau tidak ada di kinerja, kenapa Ibu ambil kepribadian dan pemberdayaan sebagai suatu variabel untuk mengukur kinerja? Jadi nanti Ibu tambahkan, ya kan banyak ya, banyak Ibu sudah menyatakan sintesis Ibu bahwa kinerja itu adalah catatan hasil kondisi seseorang pegawai yang dapat terukur apakah ia melaksanakan tugasnya atau tidak dan apakah sudah dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, pengalaman, ketepatan waktu yang diemban oleh pegawai tersebut. Nah, sekarang ini kalau standar, kan berarti ada kuantitas, ada kualitas. Iya. Ya. Nah, nanti di kuantitas dan kualitas itu ada pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, Bu. Jadi Ibu tambahkan lagi, Ibu cari lagi teori faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja untuk jasa. Ya, Bu. Nah, nanti akan ketemu. Akan ketemu bahwa kepribadian dan pemberdayaan tadi itu adalah faktor secara internal dari pegawai yang mempengaruhi kepada tingkat kepuasan. Nah, itu yang tadi yang dimaksud oleh Prof. Ismu tadi. Oh, baik. Ya, ya, jadi Ibu cari. Jadi benar-benar ada teori yang memperkuat Ibu mengambil variabel. Ibu kan menyatakan bahwa grand problemnya tadi kan adalah kinerja dan kepuasan. Ya, Bu? Baik. Oke. Nah, jadi ditambahkan untuk kinerja dan untuk kepuasan cari faktor-faktor penyebab kinerja dan tingkat kepuasan. Ya, Bu? Baik. Oke. Yang berikutnya, salah satu dari variabel eksogen Ibu itu kan adalah pemberdayaan ya? Iya, pemberdayaan pegawai. Apa pemahaman Ibu tentang pemberdayaan yang dikaitkan dengan kinerja? Baik. Untuk pemberdayaan pegawai di sini adalah salah satu serangkaian proses pemberian tugas atau kepada karyawan agar karyawan tersebut itu mampu mengambil keputusan, mampu bertindak, mampu juga bersikap, bereaksi, dan mengontrol semua kegiatan dalam pekerjaannya. Yang pada akhirnya yang berada dalam organisasi tersebut untuk sesuai dengan target dalam koridor dan pengawasan sehingga tidak keluar dari tujuan organisasi. Oke, nanti kalau misalnya ujian berikut, Ibu tambahkan, masukkan dimensinya.
yang ditunjang oleh Desher tadi itu apa? Memberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah. Karena tadi kan Ibu identifikasi masalah Ibu tadi itu kan adalah kepribadian tadi. Kepribadian itu kan bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menyikapi lingkungan, bagaimana dia memahami situasi tentang pasien, itu ada di Desher. Baik. Ya. Nah, terus ada lagi di Confident. Confident tadi itu tuh bagaimana dia sebagai seorang tenaga medis begitu menghadapi situasi yang di bawah tekanan, lagi banyak pekerjaan, pasien banyak, apa yang dituntut? Berarti kan dia harus mempunyai jiwa confident. Dia mempunyai ide, dia mempunyai saran, dia juga mempunyai jaringan terhadap bagian-bagian lain. Oh, butuh darah cepat atau perlu di ronsen. Ya, Bu. Nah, itulah tadi kenapa Ibu membutuhkan pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja. Karena seorang tenaga medis dibutuhkan mempunyai jiwa confident, kredibilitas, akuntabilitas, komunikasi yang baik. Iya. Ya, Bu. Jadi selalu Ibu kaitkan ya dengan dimensi dan indikator. Baik. Sesuai dengan kondisi subjek penelitian Ibu. Ya, Bu? Oke. Baik. Oke. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yuli ya, yang kemarin kita diskusi juga bahwa Ibu belum memasukkan konfirmatori. Sebetulnya konfirmatori analisis itu bukan diuji coba instrumen. Kalau uji coba instrumen kan itu cuma validitas dan reliabilitas. Tetapi begitu kita melihat bahwa kuesioner sudah valid dan reliable, kita sebar, begitu kita jadikan model, berarti kan rancangan analisis data. Jadi adanya di rancangan analisis data. Baik. Ya, Bu. Baik. Nah, jadi nanti Ibu tambahkan nanti sebelum masuk ke asumsi SEM atau langkah-langkah SEM, tambahkan dulu teori dari confirmatory analysis. Baik. Ya, oke. Nah, yang berikutnya di kuesioner Ibu setiap indikator Ibu bikin berapa butir pertanyaan? Masing-masing dari indikator itu ada 2 dan ada 3. Ada 2 dan ada 3. Nah, di waktu Ibu kan belum menguji CPFA ya? Belum. Nanti akan kelihatan di situ. Mana nanti yang terbuang, mana nanti yang terpakai. Mudah-mudahan begitu dilakukan analisis konfirmatori, semua dimensi dan indikator ada yang mewakili. Baik. Ya, Bu. Nah, itu catatan-catatan tambahan dari saya. Yang berikutnya tadi mengenai penelitian Gimana, Bu? referensi ya. Oh, ya. Penelitian. Ibu Dan kan nanti jumlahnya kan kemarin saya pernah bilang bahwa untuk satu variabel minimal 5. Iya. Iya kan? Harusnya jadi 25, benar kan? Iya. Di catatan saya juga gitu. Jadi minimal 5 variabel dengan objek yang sejenis. Sehingga nanti kelihatan apakah hasil penelitian Ibu bisa diterapkan pada perusahaan industri, Ibu yakin untuk menjawabnya. Bisa atau tidak. Atau hanya bisa diterapkan di perusahaan jasa yang sejenis perusahaannya. Ya, atau puskesmas atau klinik. Ibu melakukan penelitian di puskesmas, mungkin bisa diterapkan di klinik. Atau tidak bisa diterapkan di rumah sakit besar. Ya. Baik. Oke. Nah, terakhir. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa populasinya ada sejumlah 298 ya. 28. Iya. Nah, di presentasi Ibu menampilkan tabelnya siapa aja sih objek penelitiannya, populasinya. Ibu sebutkan tenaga medisnya. Ya. Nah, masukkan tabel tadi di bawah tabel jumlah populasi tadi. Iya, benar. Ya, sehingga kelihatan ada siapa sih yang menjadi populasi, apa kriterianya, apa karakternya Ibu punya. Ya, Bu.
Baik. Itu catatan-catatan dari saya. Saya rasa cukup dari saya, Pak Ketua. Sidang saya kembalikan. Terima kasih. Ya, Ibu. Mic-nya masih, Prof. Ini susah, tamu masuk terus saya matiin dulu. Baik, terima kasih Bu Dr. Marlinda yang juga penguji hari ini. Mudah-mudahan dalam remedial sudah banyak juga yang dibahas. Ya, Saudari Promavenda Anggia, Baik, Prof. sudah dicatat tadi? Sudah, Prof. Ya, Anda saya lihat hari ini yakin ya bisa banyak pertanyaan ya. Dengan cerah gitu ya kayaknya. Ya. Di STIA Pembangunan dosen akuntansi, dosen manajemen. Manajemen, Prof. Manajemen. Iya. Mata kuliah apa yang banyak Anda aja? Saya karena basic S1 saya itu ilmu ekonomi, jadi saya lebih banyak ke pengantar mikro, makro, ekonomi pembangunan gitu. Sama juga ada mata kuliah bank, karena dulu saya pernah kerja di bank juga. Kalau gitu angka-angka ditanya Pak Yuli tadi udah harus bisa disiapkan ya. Apalagi hitung-hitungannya itu ya. Baik. Berarti ujian ekonomi metriknya nilainya bagus ya. Ya. Pada saat itu sih bagus, Prof. Baik, Saudari Pramawenda, saya hanya ada berapa lagi karena dari Pak Yuli, Prof. Ismu, Bu Marlinda udah banyak banget ya. Pertanyaan saya, tenaga kesehatan ini ada yang non PNS enggak? Oke. Ada, Prof, yang non-PNS. Kalau yang non PNS akan Anda teliti juga bersama PNS. Atau Anda pisah? Saya pisah. Jadi saya ngambil hanya yang PNS-nya saja. Bagus ya. Kalau itu PNS saja, saya lihat definisi tenaga kesehatan ini bisa nggak dijelaskan? Apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, Prof. Jadi di sini ada bagian-bagiannya terbagi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, ada bidan, ada perawat, ada dokter umum, dokter gigi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, gizi, dan teklab med. Untuk Kalau kita lihat tenaga kesehatan, tentu ada yang profesi, ada yang tidak. Iya benar, ada yang dokter, kalau yang profesi dokter. Ya, ya kan dokter kan profesi. Iya benar. Ya kan, perawat kan profesi. Benar. Ya, nah, pertanyaan saya, kenapa nggak Saudara Pramawenda ambil yang sejenis saja? Kalau dilihat dari data tabel 44, itu saya belum melihat kriteria atau spesifikasi dari akreditasi puskesmas. Yang utama itu apa speknya? Harus punya dokter, harus punya dokter gigi, apa itu lengkap semuanya atau tidak? Bagaimana dengan paripurna? Bagaimana dengan madya? Bagaimana dengan dasar? Bisa dijelaskan? Baik, untuk status akreditasi itu tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu sendiri, itu salah satunya. Selanjutnya juga berdasarkan prasarana dan sarana yang terdapat di dalam puskesmas. Kalau misalnya nanti pada saat penelitian lanjutan akan saya lampirkan juga gedung-gedung puskesmas di Kota Tanjung Pinang. Ini ada yang sangat minim sekali kondisinya, maka dari itu mereka masih dalam akreditasi yang masih di bawah. Jadi kalau yang penunjangnya itu selain tenaga kesehatan, sarana dan prasarananya juga menunjang untuk mendapatkan nilai akreditasi yang baik di sini. Jadi maka dari itu di puskesmas di Kota Tanjung Pinang hanya ada baru 2 yang berstatus paripurna atau status tertinggi di puskesmas Batu 10 dan puskesmas Tanjung Unggat. Baik, saya hanya meminta tadi ciri-cirinya tadi. Kalau akreditasi puskesmas itu utama, apa aja yang harus dimiliki?
Nanti kalau madya apa? Kalau dasar apa? Kalau dasar Anda masukkan, Anda gabung dengan madya, kalau dari segi jumlah bisa. Tapi dari segi pengetahuan, pendidikan, pelatihannya pasti beda. Nah, bagaimana menurut Saudari Pramawenda? Apakah mau ngambil gado-gado akreditasinya atau mengambil paripurna ke atas? Bagaimana menurut? Kalau yang dasar tuh gimana yang dasar? Kalau yang dasar itu status secara basic dari tenaga kesehatannya itu sama, Prof. Untuk pelatihannya juga sama, pengembangan tugas-tugas atau pelatihannya itu juga sama. Cuman kadang yang lebih urgent di sini adalah biasanya kekurangan jumlah tenaga kesehatan dan prasarana dan sarananya yang belum memadai. Jadi Ya. misalnya sebagai contoh di puskesmas yang berstatus dasar Melayu Kota Piring, itu dokternya hanya ada 4, yang biasanya di puskesmas lainnya itu ada 10, ada 11, ada 9 gitu. Jadi jumlah dokternya mungkin kurang, minim di sana. Saya bisa ditambahkan tabel ini enggak? Tanjung Pinang, akreditasi utama, jumlah pegawai 44. 44 itu bisa terurai enggak? Bisa, Dokter bisa. berapa? Jadi saya ingin melihat juga kaitan dengan kuesioner Anda nanti. Baik, Kalau di dasar pendidikannya hanya diploma, padahal di Tanjung Pinang itu lebih banyak dokternya, perawatnya, itu akan berbeda nanti dia cara menjawabnya nanti. baik. Apa ia terjangkau atau dia punya persepsi karena pengetahuannya sampai diploma. Yang satu dokter. Jangan-jangan ada yang spesialis. Kalau spesialis belum- tidak ada, Prof, di Jadi puskesmas. masuk dokter Dokter biasa, umum saja, sama Dokter dokter gigi. dokter gigi. Nah, itu cara menjawab anak diploma dengan dokter udah pasti beda. Ya. Tolong Anda pikirkan lagi, bisa nggak? Saya ingin melihat yang level-levelnya hampir homogen. Baik. Nah, kalau seandainya itu jadi nanti di utama itu perawatnya lebih banyak, kenapa nggak Anda ambil perawat aja? Atau bidan yang banyak, atau yang jelas Anda batasin, saya akan mengambil yang berkaitan langsung dengan medis, bidan, perawat, dokter. Nah, itu bisa menjadi homogenitas juga nanti. Tapi kalau Anda ambil kesling, orang entomologi, peduli apa sama dia dengan kesehatan. Apalagi farmasi itu kan anak-anak asisten apoteker semua. Ada apotekernya nggak di situ? Ada apoteker, S1 apoteker. Ya. Nah, mungkin yang terkait hubungan dengan dokter apoteker saya rasa bisa dimasukkan juga. Atau yang bergelar S1 semuanya. Baik. Minimal S1. Bisa nggak? Entah dia ada di, ya gimana? Kalau saya hitung berdasarkan jumlah komposisi pegawai yang ada di sini, untuk bidan seluruh puskesmas itu berjumlah 109 orang, perawat 87 orang. Jadi kalau itu ditambahkan masih kurang, Prof, 196 Ya, orang. kalau dokter tambah bidan tambah Kalau perawat itu totalnya 261. Itu bidan, perawat, dokter umum, dan dokter gigi. 261. Itu aja yang Anda ambil. Level, nggak tahu ada apoteker bisa dimasukkan. Bisa. Anda ambil dari aspek latar belakang pendidikan S1. Tambah dia, kalau dokter kan di atas S1. S1 Ya. plus kan, karena dia 2 tahun praktek dokter. Iya, benar. Termasuk apoteker. Nah, yang untuk perawat juga begitu, kan ada yang nurse. Iya, benar, ada yang S1. Nurse itu kan tidak bisa habis S1-nya, dia langsung ambil itu kan. Iya, benar. Nah, saya tidak tahu bidan itu gimana. Kalau bidan itu rata-rata di D3, Prof. D3. Sebagian besar di D3. Nah, itu tolong Anda pertimbangkan dulu dari aspek pendidikan maksud saya. Kalau itu bisa Anda ambil tenaga kesehatan tapi dari aspek pendidikan minimal S1. Itulah kriteria yang ditanya para penguji tadi.
Nah, Baik, kalau itu bisa, tadi sudah disebut 200 berapa tadi? 261. Nah, itu bisa Bidan, pakai. perawat, dokter umum, dokter gigi. Ya, coba nanti dipertimbangkan. Ya, Baik, jadi Prof. kuesioner Anda ini lebih aman. Yang menjawab itu prinsipnya dia sudah homogen. Ya, kalau sudah homogen biasanya kecil itu nanti. Baik. Tapi kalau ini masih ada, jangan-jangan ada yang tamat SMA, tapi di kuesioner nggak ada saya lihat. Nggak ada sih, Prof. Ini Nggak ada di sini kuesioner. karena statusnya PNS itu rata-rata D3. Ada Anda buat SMU. Kalau nggak ada SMU-nya dicoret. Oh iya, Prof. Kuesionernya ya. Oke, baik. Saya hapus. Kalau Karena di Anda sini buat ada- sarjana S1 pasca, saya setuju. Tapi kalau Anda ingin masukkan diploma, mau Anda sejajarkan dengan satu dengan pengalaman sekian tahun. Oh, Bisa. boleh, boleh. Kalau itu saya bisa, Prof. Karena Nah, emang itu di bidan itu ditambah. rata-rata pengalamannya lama. Pengalamannya ambil mungkin 5 tahun, 10 tahun. Yang lainnya sudah S1 ke atas. Itu lebih bagus. Ya, Baik. kita tidak Baik. melihat lagi bidan, dokter, tapi tenaga kesehatan yang latar belakangnya tadi S1. Kalau di Kesling S1 juga. Dari Kesling kesehatan D3, masyarakat Prof. enggak? D3. Ada yang SKM, ada yang S1, ada yang D3 untuk Nah, yang itu ambil kesehatan. yang SK itu diambil. Di mana dia didudukkan? Di Oke. Kesling. Nah, itu lebih bagus. Ya. Nah, jadi nanti di luarnya nggak usah ditulis, tapi di dalamnya tenaga kesehatan yang berlatar pendidikan S1 garis miring diploma dengan 5 tahun atau 10 tahun. Oh, baik. Ya, jangan nanti dia baru tamat diploma, terus dokternya udah 10 tahun di situ. Pertanyaan-pertanyaan dokter itu akan memberikan skor jawaban Anda ini yang berbeda. Instrumen Baik. ini. Ya. Terus instrumen Baik. ini tadi saya nggak lihat kalimat negatifnya nggak ada. Ada, Prof. Saya lampirkan di masing-masing satu variabel itu saya masukin 1 atau 2 kalimat Nah, negatif. kalau Anda masukkan kasih tanda kurung. Oh, baik. Tanda kurung itu Saya menyatakan tandain. negatif. Baik, saya tandain. Hati-hati. Nanti dibuat tanda kurung tapi pernyataannya positif. Nanti hati-hati. Ya. Iya. Oke, ini saya penekannya di populasi ini sama sampel supaya Anda pertajam dulu. Masalah statistik tadi ada uji, nanti ada lagi dengan menggunakan OCFA tadi. Tadi udah banyak ditanyakan oleh Bu Marlinda, Pak Yulizen, ya. Iya. Kalau sampelnya saya perlu pertajam supaya orang melihat yang menjawabnya levelnya adalah level pendidikan S1, walaupun dia ada tenaga kesehatan tapi tidak S1. Baik. Ya, jadi kita lihat dari aspek pendidikan plus mungkin pengalaman kerja tadi. Dan nah, yang lain dari saya, jurnal tolong di penelitian terdulu diambil dari jurnal ya. Iya, benar. Ada dari Saya ambil dari tesis nggak tuh? Ada dari tesis nggak sumbernya? nggak ada, Prof. Itu kemarin salah. Nggak ada. Itu yang dari jurnal semua. Tidak ada yang dari Oke. tesis. Tadi Pak Yulisan bilang suruh tambah, ya. Ya, benar. Nah, di latar belakang ini kalau Anda mau nulis, Anda boleh cerita umum dulu sedikit, baru Anda masuk tentang kinerja pegawai. Kinerja pegawai boleh aja, Anda boleh yang dari latar belakang apa boleh aja di sini Anda masukkan. Nah, baru Anda masukkan nanti ke kepuasan. Kalau saya saran, data kinerja dan kepuasan itu kalau bisa ada data pendukung. Baik. Tapi kepuasan saya bilang belum ada. Jadi kalau Anda menulis di latar belakang, tolong runtut. Jangan pindah ke variabel lain sebelum variabel ini selesai. Ngomongin kepuasan. Nanti masuk lagi cerita kinerja. Nah, ini tolong diruntut ini ya sampai ke belakang ya. Iya, baik, Prof. Oke ya. Kalau variabelnya saya setuju aja ini. Ya, tinggal Anda memperkuat di teorinya. Baik, Prof. Ya. Dari saya itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu penguji kalau masih ada waktu mungkin ada yang mau ditambahkan. Oh, Cukup, Prof. Marlinda, cukup. Cukup, Prof.
Pak Yulizen, Cukup, Pak. cukup ya. Prof. Wismu. Prof. Wismu. Oke. Nggak ada Prof. Wismu. Masih ada ditambah Prof. Wismu? Cukup ya. Oke Bapak Ibu penguji, sidang saya skor dulu untuk memberikan penilaian kepada para penguji dan saudara Promovenda dipersilakan untuk istirahat. Waktu saya kembalikan kepada saudara Ziko. Terima kasih. Baik, Terima Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Baik, saya mohon izin kepada Promovenda, Ibu Anggia, dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir. Pada siang hari ini saya akan posisikan di waiting room sementara untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Dewan Penguji untuk rapat terlebih dahulu. Di sidang saya buka kembali. Saudari Anggia Sekar Putri, apakah Prof. sudah siap untuk menunggu pengumuman? Siap, Prof. Siap. Siap dengan sapu tangan, tisu. Ini menurut Siap, Prof. Prof. Oh, hebat ya. Nantang ini mah kalau gini. Ya. Baik, Saudari Anggia, setelah saudara presentasi, setelah kami lakukan tanya jawab dalam ujian ini, dan dari nilai presentasi saudara juga tadi bagus ya. Untuk itu kami sepakat dengan catatan tadi masih ada yang harus diperbaiki, dilengkapi dan diperbaiki. Ya. Baik, Prof. Untuk itu kami penguji sepakat menyatakan saudari Anggia Sekar Putri dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus, bukan tidak lulus, lulus ya. Dengan nilai huruf dengan angka 92,5 atau huruf A. Untuk itu selamat bagi saudari Anggia dan tinggal diperbaiki dan bisa lanjut untuk ujian seminar hasil penelitian. Dan kepada para penguji saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yulizen. Selamat Bu Anggi. Selamat Selamat Bu Bu Anggi. Anggia. Jangan lama-lama perbaikannya ya. Insya Allah, Ibu, Selamat, Bu segera. Anggia. Bu Anggi berpacu dengan waktu ya Bu. Baik, Prof. On Insya time Allah. ya, on time, cum laude nanti. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, ada Ziko langsung foto Foto dulu, Prof. Foto kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir, silakan untuk bisa membuka kamera videonya agar kita bisa berfoto bersama. Pakai kacamata dulu biar cakapan dikit. Baik, kita mulai 1, 2, 3, satu kali lagi. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji yang terhormat dan juga terima kasih kepada Promovenda dan juga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Akhir kata dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harus latihan senyum ini.
Selamat ya Bu Kalau Anggi ya. senyum malah jadi jelek. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat Pak. Ibu Anggi, selamat. Selamat Bu Anggi. Selamat Bu Anggi ya. Wah, Robi, gimana nih Robi? Selamat Bu Anggi. Iwan, Nih, Bu lagi Septa di kantor nih. Prof Iwan. Bu Septa Ya. kapan Di nih kantor mau ya. maju? Iya Prof Iwan. Siap Eh, Ibu, insya Allah Bu. Ibu Maria, bagaimana Segera kabar? mungkin. Alhamdulillah baik, Prof. Bu Oke, Septa. izin duluan saya, Prof. Ya, saya juga Ya, mau Bu dulu. Malika, Prof Iwan, Ya, Prof selamat. Mohon izin Jam pamit 3 ya, Ziko? Ya Bu, jam 3 ya Bu. Ya. Izin dulu Prof.